Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadha asy-syahra syahrun 'azim. Syahrun 'azimun mubarakun. Syahrun unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrun ja'alallahu siyamuhu fariidatan wa qiyamuhu tatawwu'an. Wa huwa syahrul jud wa huwa syahrus sabr. As-sabru thawabuhul jannah wa syahrul muwasat wa syahrun yazdadu fihi rizqil mu'min. Walhamdulillahilladzi ja'ala hadha ad-din ribatan matinan qawiyan baina qulubil muslimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi al-khadi'a bi taqwallah. Usikum wa nafsi al-mudhadiba bi taqwallah. Wa usikum wa nafsi al-khati'a bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala jalla jalaluhu wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ila akhiril ayat. Al-Baqarah 184. Para jamaah Jum'ah yang semoga selalu dan selamanya dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang mulia ini kami mengajak para hadirin, para jamaah untuk melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hari ini dengan penuh kemuliaan. Jumatnya Jumat mulia, hari yang mulia, di bulan yang penuh dengan kemuliaan, di bulan yang kebaikan yang dilakukan akan berganjar dengan pahala kewajiban, di bulan yang apabila kewajiban ditunaikan diganjar dengan 70 kali kewajiban yang sama di bulan yang lain. Salat Jumatnya mungkin Jumat biasa, tapi berada pada bulan yang luar biasa, maka Jumat ini menjadi sebuah kemuliaan. Maka sangat merugi kita kalau tidak mendapatkan rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Terutama di akhir hari ini, di petang harinya, di waktu-waktu yang mustajab, doakan orang-orang yang terkasih, yang paling dicintai, baik yang masih hidup ataupun yang telah mendahului. Berdoa yang sangat, yang pantas, yang luar biasa terhadap hal-hal yang belum bisa dicapai. Siapa tahu hari ini adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala ingin mendengar lisan-lisan kita berdoa kepadanya dengan ketulusan yang ada. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjabarkan ilmu yang sangat luar biasa, yang mengingatkan kita
menghentakkan lamunan kita, menjabarkan ayat-ayat Allah dengan sangat luar biasa, mengimbanginya dengan sunnah-sunnah, dengan amalan-amalan luar biasa, memberikan jaminan yang luar biasa. Bahkan dalam hadis Baihaqi, Rasulullah SAW memberikan ingatan, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahid. Karena kita diajarkan di sekolah-sekolah dengan ungkapan bahwa ternyata wajib sunnah muah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Ini yang ada dalam pemikiran kita. Wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Ini yang terbekas dalam pikiran dan hati kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau demikian adanya, bagaimana mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahid. Yang berani menjalankan sunnahku ketika sunnah itu sudah diabaikan, ketika sunnah itu sudah dipandang sebelah mata, ketika sunnah itu tidak ada lagi yang peduli, maka Rasulullah SAW dalam hadis Baihaqi menjaminkan falahu ajru mi'ata syahid. Orang yang menjalankan sunnahku ketika yang lain abai, orang yang menjalankan sunnahku ketika yang lain tidak peduli, orang yang menjalankan sunnahku ketika yang lain merasa kecil hati karena merasa cuma amalan sunnah, Rasulullah menggaransikan baginya pahala 100 orang mati syahid. 1/4 saja dulu pahalanya, kita sudah menjadi ahli surga. Pahala tertinggi adalah orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa hal-hal itu? Semua amalan-amalan sunnah. Sama dengan Ramadan ini, nyaris semua dalil berdampingan, beriringan, dalil tentang siam dan qiyamnya. Jangan pernah dipisah. Kalau hari ini sudah hari ketiga atau hari kedua, disebutkan juga yang satu. Karena qadar Allah kita 2 kali lagi awal puasa. Mudah-mudahan finishnya bareng. Karena sampai hari ini belum pernah ada Muharram 2 hari. Bulannya sama, hitungannya sama, kepentingannya yang berbeda. Karena mungkin Muharram tidak punya sidang isbat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Harus kuat. Karena kita akan menjadi cemoohan orang-orang di luar Islam. Harus tebal-tebal telinga. Saya pun punya kawan yang bukan muslim mempertanyakan, ada apa ini? Saya bilang, Anda selamanya tidak paham. Kalau mau paham, masuk Islam dulu. Kadang jadi cemoohan. Disitulah pentingnya ilmu. Salah satu hikmah daripada ilmu adalah tidak menyalahkan orang. Tidak mengatakan ini yang paling benar. Itu juga karena ilmu. Allah tidak mempertanyakan di akhirat nanti, kita ini ahli hisab apa ahli ru'yah. Allah mempertanyakan, Anda sholat atau tidak? Awwalu ma yuhasabul abdu bi yaumal qiyamah as-shalah. Dia tidak tanya dia puasa hari Rabu ataupun hari Kamis. Dia tanya Anda sholat atau tidak. Kita punya banyak kesamaan. Termasuk menjadi fenomena. Nanti malam ketiga malam keempat bagi jamaah Nurut Tijarah. Jamaah yang lain malam ketiga, 1 ganjil 1 genap. Begitu sampai 20 puasa, malamnya 21 bagi jamaah Nurut Tijarah, yang lain baru 20 malam ganjil.
Persia. Besoknya baru malam ganjil Persi B. Besoknya lagi malam ganjil Persia, ganjil tutu. Kenapa begini? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjaga kualitas puasa dari 1 Ramadan hingga akhir Ramadan. Karena tidak ada satupun yang bisa memahami dia mendapatkan Lailatul Qadar selama dia masih hidup. Nanti kiamat baru dia bisa tahu, saya mendapatkan berkahnya dan saya tidak mendapatkan berkahnya. Ilmu Allah Subhanahu wa taala luas. Maka wajib bagi kita untuk selalu menambah khazanah keilmuan. Setidaknya keilmuan yang sangat luar biasa adalah ketika merasa bahwa perbedaan ini ada dan terbuka. Karena ada juga sampai hari ini masih menyampaikan baik dalam tulisan-tulisannya, baik dalam ceramah-ceramahnya menyinggung bahwa dia paling benar. Dia lupa ini bulan Ramadan yang harus menjaga lisan, harus menjaga tulisan. Alasannya saya tidak melaksanakan di pagi hari. Dia lupa bulan Ramadan syahrun, 1 bulan, mau pagi mau malam sama. Malam juga adalah malam bulan suci Ramadan. Maka kalau ada yang hari ini sudah puasa ketiga lalu qiyamnya, tarwihnya baru 2, hilang 1. Hampir semua dalil menyampaikan hal ini berbarengan. As-siyam dengan al-qiyam satu hal yang tidak boleh terpisah. Kalau tidak dapat berjamaah, sholat sendiri. Kalau tidak mampu 11 rakaat, ala witirina. Karena dua-duanya menggaransi. Allah Subhanahu wa taala menggaransi dengan amalannya siyam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaransi dengan amal qiyamnya. Man samahu imanan wa ihtisaban, man qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kalau dua zat yang menggaransi, satu zat yang zat ilahi, yang kedua adalah zat sama dengan yang kita manusia, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaransinya. Lalu kita menjalankan dengan sebaik-baiknya, apakah kita bukan menjadi ahli firdaus? Siapa yang berpuasa dengan ketulusan yang ada, keikhlasan yang ada, siapa yang qiyamnya semata-mata ingin menghidupkan malam-malam sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia menjadi orang yang diampuni dosanya sebelumnya, sebelum Ramadan itu. Nah, ikan atau kira-kira dia gak dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat nyaris tidak memiliki dosa dan kesalahan, masih memantaskan munajat, menghidupkan Ramadan dengan kemeriahan luar biasa, bertahniah, menggembirakan diri. Yang banyak kita lihat adalah orang habis-habisan di akhir bulan Sya'ban, andre memen no naten andre matu. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menilai bahwa orang-orang yang seperti ini menganggap Ramadan sebagai belenggu. Wa na'udzubillah min dzalik. Allah paham kapasitas kita. Allah mengerti bahwa kita ini makhluk yang lemah. Makanya Allah mengisyaratkan ayyaman ma'dudat, bukan 11 bulan, waktu tertentu, sihulan. Cuma 1 bulan dari 12 bulan Allah Subhanahu wa taala. Kalau 11 bulan Allah memberikan kesempatan untuk makdoming, masa tosero di pageda 10 2 bulan. 11 bulan dipakai kadang untuk gosip, kadang untuk menggibah, masa mau digenapkan 12 bulan? 11 bulan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, walaupun itu salah dan fatal, untuk main game dan sebagainya, masa mau dicukupkan dengan 12 bulan? Muliakan bulan ini.
Satu-satunya cara, anggap ini adalah Ramadan terakhir kita. Pesan kami. Kenapa? Ada orang di akhir Ramadan yang lalu meneteskan air mata, meminta kepada Allah, ya Allah, berikan saya kekuatan agar saya bisa sampai pada Ramadan tahun 2026. Satu hari menjelang Ramadan sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, padahal merasa sangat berkepentingan. Bulan yang lalu sudah dipanggil. Di antara kita mungkin di akhir Ramadan yang lalu, itu nelo doang. Alhamdulillah, sampai lagi Ramadan. Dia masih ingat kesalahannya yang lalu. Bukankah pertanda bahwa Allah sayang pada kita semua? Waktunya tertentu. Tidak akan mungkin ada Ramadan di Syawal, di Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Ramadan ini waktunya limited. Berakhir dengan terbitnya 1 Syawal. Maka jangan menganggap ini beban. Anggap ini bonus yang luar biasa. Untuk membersihkan kita. Menetralisir lisan-lisan kita. Menetralisir pandangan-pandangan, pendengaran-pendengaran, dan langkah kaki kita. Apa yang membuat luar biasa? Hada syahrullah. Bulan ini bulannya Allah. Kalau sholat berjamaah dikali 27 kali lipat. Kalau zakat dia bisa menjadi 700 kali lipat. Masih ada hitungannya. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, Ramadan wa huwa syahr. Dia adalah bulan saya. Wa ana ajzi bihi. Dan saya, kata Allah Subhanahu wa taala, punya otorita untuk memberikan balasan semau saya. Maka minta semaunya. Mumpung yang akan membalas adalah zat yang semaunya juga. Jangan tanggung-tanggung. Salat-salat kita setelah ini, asar sebentar, maghrib sebentar, isya, atau qiyamul lail kita, tarawih kita, mungkin salat-salat biasa, tapi menjadi luar biasa karena dia berada pada bulan suci Ramadan. Mengaji kita mungkin mengaji biasa, yang diganjar 1 huruf dengan 10 kebaikan, tapi 1 huruf itu pada bulan Ramadan menjadi pahala sama dengan pahala kewajiban di luar bulan Ramadan. Kita mengarahkan orang kepada kebaikan, memberikan nasihat, mungkin hal biasa, tapi karena berada pada bulan Ramadan menjadi luar biasa. Yang mungkin belum pernah berada di saf ke depan, coba-cobalah pada bulan Ramadan supaya Allah lihat bahwa ternyata hamba ini, kita ini adalah hamba yang betul-betul tahu diri bahwa hati dan jiwa ini penuh dengan dosa dan maksiat, yang kita harapkan Allah Subhanahu wa taala berikan pengampunan pada bulan mulia ini. Di samping bahwa kita sebagai makhluk yang lemah, Allah memahami, maka diberikan rukhsah, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Begitu sayangnya Allah kepada hamba ini. Bahkan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang sakit, jangan paksakan untuk berpuasa. Allah sudah aturkan pahalanya. Karena jangan sampai ada orang dalam masalah, ada orang dalam penyakit, lalu dia memaksakan puasanya sampai berbuka, menyonyotok paciwala, memakruhkan pahala puasanya, berbuka. Atau orang dalam perjalanan, selama perjalanan bukan maksiat, daripada mengatasnamakan kami diberikan beban ini, silakan berbuka. Allah paham. Di ayat yang lain, sambungan ayat ini, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengharapkan kita susah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mentakdirkan kita susah. Karena Allah menyampaikan dalam ayat, Allah mengharapkan engkau mudah di dalam diberikan kemudahan pada jalan-jalan kemudahan dengan segala kemudahannya. Maka jika hari ini ada yang susah, tanya lo puang, ini tome lo susah. Hari ini kita belajar menjadi orang yang tidak punya.
Karena pangkat jabatan dan kedudukan kita yang kita miliki, beras yang bergudang, toh tidak membuat kita juga makan siang. Yang punya emas berkilo-kilo, yang punya mobil, walaupun dia berjalan kemana, toh tidak membuat dia juga berbuka puasa di awal. Kita belajar menahan bagaimana rasanya orang miskin. Mudah-mudahan kita memahami itu salah satu bentuk daripada cara Allah Subhanahu wa taala berbagi rasa. Tapi yang ada hari ini adalah orang yang ketika berbuka dia berpikir apa yang harus saya makan nanti pada saat saya buka. Ketika dia sahur, dia merona fikir agak-agak warna sinampa. Dia tidak memahami bahwa kita dimiskinkan, dilaparkan supaya faham begini rasanya orang yang tidak punya apa-apa. Atau begini rasanya orang yang punya apa-apa tidak mampu berbuat apa-apa, apa dia tidak buka. Kalau ini kita selami dengan baik, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kebesaran demi kebesaran turun di bulan Ramadan ini. Al-Quran pedoman kita, petunjuk kita. Yang kita marah kalau diabaikan, yang kita marah kalau ada yang tendang-tendang, yang kita marah kalau ada yang membuli dan sebagainya, diturunkan pada bulan suci Ramadan. Bagaimana Al-Quran tidak bersaksi kalau Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan, lalu kita membacanya di bulan suci Ramadan pula, setiap huruf nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk meminta, mempertanggungjawab, meminta kebaikan demi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kemenangan yang impossible, yang sangat tidak berbanding. Peperangan Rasulullah SAW dengan kaum musyrikin, perang Badar Kubra, dengan takdir Allah dan izin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bisa mengalahkan kaum Quraisy dengan maha dahsyat dalam kondisi berpuasa pada tahun kedua Hijriah. Awal mula disyariatkannya puasa Ramadan. Mereka berperang, meneteskan darah, meneteskan air mata, meneteskan peluh. Allah ganjar dengan kebaikan luar biasa, dengan kemenangan. Saya khawatir hari ini kita nyaman di ruangan yang dingin ini, lalu berleha-leha, tidak menyadari bahwa ini juga adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Magamun tempat kita sudah luar biasa nikmat, lalu kita tidak bisa mendapatkan pahala lebih dari mereka. Ada kekhawatiran Allah murka kepada diri kita kalau kita sudah diberikan nikmat lalu tidak menambah nikmat itu dengan kalimat syukur, kalimat tahmid dan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah min dzalik. Dan kami yakin kita tidak masuk dalam golongan orang yang abai dan lalai, insyaallah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hal yang luar biasa pada bulan-bulan Ramadan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, bukan kebetulan. Memenangkan Badar Kubra. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Fathu Makkah. Rasulullah setelah hijrah dari Makkah ke Madinah mengatur strategi untuk kembali menaklukkan tempat kelahirannya, tempat dibesarkan, dididik dan dibina. Peristiwa Fathu Makkah juga terjadi pada bulan Ramadan. Rasulullah datang dengan kebesarannya, tapi menjamin keamanan bahkan kepada orang-orang musyrikin sekalipun. Bulan Ramadan. Apalagi keistimewaan bulan Ramadan? Cuman di bulan Ramadan Lailatul Qadar itu turun. Khairun min alfi syahr. Malamnya lebih mulia daripada 1000 bulan. 1000 dibagi 12, 83,3 tahun. Kalau ada orang mendapatkan 1 kali
kemuliaan malam Lailatul Qadar, lalu dia meninggal di bawah 83 tahun, diyakini dia menjadi ahli surga. Karena satu kali mendapatkan Lailatul Qadar, mulianya lebih mulia daripada 83,3 tahun. Bagaimana kalau kita dapat tiap tahun? Bagaimana kalau selama kita balik kita sudah mendapatkan? Bagaimana pula kesilat dan itu ternyata kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar? Rugi fatu ini. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan negara yang besar ini dicanangkan kemerdekaannya 17 Ramadan 1945. Lalu masih mengelak bahwa seolah-olah negara ini cuman atas perjuangan 2-3 orang. Rahmat Allah. Negara yang kita banggakan ini rahmat Allah, masih pula kemerdekaannya juga di 17 Ramadan. Lalu mau mencoba memilah-milah antara agama dengan negara, tidak bisa. Maka ini menjadi pesan moral bagi para pemerintah, bijaklah, tetaplah menjadi mediator. Jangan campur adukan urusan agama dengan urusan pemerintah, tapi jadikanlah agama menjadi platform. Karena negara ini dimerdekakan dengan kalimat atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Negara ini aman karena masih ada doa-doa yang diijabah. Negara ini aman karena masih ada orang yang istiqamah. Negara ini aman karena ada mungkin orang yang lemah, yang tidak bisa apa-apa, yang masih lirih dalam doanya, meminta kepada Allah, Allahumma ja'al Indonesia baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Mungkin kita tidak tahu, 1-2 di antara kita sempat mendoakannya, Allah berikan keamanan bagi negara ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kami mengingatkan buat kami dan buat kita semua pada bulan mulia Ramadan ini untuk menjemput kemenangan demi kemenangan, untuk memperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Ibnu Khuzaimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man taqarraba bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi masiwahu. Yang mengadakan pendekatan yang tulus, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kebaikan, atau dengan kata lain, lakukanlah kebaikan sekecil apapun, tapi niatkan dan sadarkan semata-mata ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, pahalanya sangat luar biasa. Wa man adda faridatan fihi kana kaman ada sab'ina faridatan fi masiwahu. Dan yang melakukan satu kewajiban pada bulan mulia Ramadan ini, pahalanya sama seperti dia melaksanakan 70 kali kewajiban di luar bulan Ramadan. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar lipat ganda pahala itu tidak berkurang. Jaga, kita kawal dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Abaikan lisan-lisan orang yang mengganggu keikhlasan kita. Abaikan ungkapan-ungkapan orang yang bisa mencederai persaudaraan kita. Abaikan ungkapan-ungkapan orang yang ingin mengganggu prinsip-prinsip kita. Sampaikan, ini shaim, mohon maaf saya berpuasa. Silahkan Anda berbicara semaunya, Anda berstatement semaunya. Di hadapan kami adalah kemenangan demi kemenangan. Karena bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Saling mengingatkan antara satu yang lain ada sebuah keniscayaan. Saling menghormati antara satu dengan yang lain adalah sebuah perintah. Maka jalani Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus memberikan karunia, maghfirah dan rahmatnya, dan menjadikan kita orang-orang yang sejajar dengan para ashab, para syuhada, para anbiya di pada basyar kelak. Amin ya mujibas sa'ilin. Ja'alana Allahu minal faizin wa adkhalani wa iyyakum fi jannatin na'imil muqim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim wa yazkurkum fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban kama amar. Nahmaduhu subhanahu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa nastaghithuhu wa natubu ilaih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat dan muslimat sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kedua ini kami kembali mengingatkan buat kami dan buat kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala menjabarkan syariat-syariatnya hadir untuk menjadi penguat, bukan menjadi beban. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri memberikan isyarat bahwa Allah tidak akan pernah memberikan beban selain bahwa beban itu mampu untuk kita pikul. Allah faham kapasitas kita. Orang yang hebat adalah bukan orang yang memiliki kekuatan, tapi orang yang hebat adalah orang yang selalu bertahan. Kalaupun sesekali dia harus jatuh, adalah mereka yang selalu bangkit dalam setiap permasalahan. Karena orang hebat adalah orang yang tidak berhenti cobaannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjabarkan hal ini di beberapa ayat-ayat Allah, bahwa selama masih ada iman di dalam hati, selama itu pula tantangan, rintangan dan cobaan akan selalu datang, semata-mata ingin menguji kita, meyakinkan kita, memantaskan kita bahwa memang kita pantas untuk berada di surga dengan ujian itu. Maka ujian apapun yang datang pada diri kita, ucapkan dalam hati kita dengan lirih, alhamdulillah, Allah melihat saya mampu maka Allah uji ini. Allah melihat saya bisa maka Allah uji ini. Karena tidak ada ujian yang tidak bisa dilewati. Karena kita yakin Islam ini tidak datang begitu saja. Kebenaran ini tidak datang begitu saja, butuh proses. Ada nabi yang dihormati, ada nabi yang dibunuh demi kebenaran. Ada kebaikan yang dipandang sebelah mata, tapi yakinlah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Bukan di sini tempatnya kita bertaruh. Kita lihat di akhirat nanti siapa yang imannya tulus dan siapa yang imannya ditutupi dengan dusta dan sebagainya. Kita bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan mengijabah doa-doa kita pada orang-orang yang kita sayangi, baik yang masih hidup ataupun yang telah mendahului kita, kepada keluarga dan kerabat kita, kepada hal-hal yang belum dapat kita gapai. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala hadir dalam kebaikan demi kebaikan insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anzilna munzalan mubarakan fa anta khairul munzilin. Allahumma anzilna munzalan mubarakan fa anta khairul munzilin. Allahumma anzilna munzalan mubarakan fa anta khairul munzilin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabra. Rabbana afrigh 'alaina sabra. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansur 'alal qaumil kafirin. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.